Upin dan Ipin, dua bocah kembar dengan kepala puntos yang sering membuat anak-anak tertawa saat melihatnya di layar kaca. Bagi sebagian besar orang, serial ini hanyalah hiburan ringan, cerita kampung yang hangat, penuh keceriaan, dan nilai moral sederhana. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang lain, seperti sudut pandang analitik, filosofis, bahkan konspirasi, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini tidaklah sederhana. Mengapa orang tua mereka tidak hadir? Mengapa komunitas kampung terlihat begitu sempurna dan hampir tanpa cacat? Mengapa ada tokoh misterius seperti Tok Dalan yang seolah tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan? Dalam studi semiotika, tidak ada teks yang polos, semua cerita adalah konstruksi, semua detail menyimpan aksennya tokoh-tokoh tertentu, bukanlah kelalaian, melainkan tanda. Dunia yang terlalu ideal bukanlah realitas, melainkan simulasi. Jika kita memakai pendekatan psikologi Freud, Sleggy Durkheim, teori simulasi Baudelaire, hingga psikoanalisis Lacan, kita akan menemukan bahwa Upin dan Ipin sebenarnya menyimpan pola telap yang konsisten. Hari ini, kita akan mencoba membongkar pola itu, menyusunnya seperti potongan baca, dan pada akhirnya, kita akan mungkin melihat bahwa kisah ini tidaklah polos. Sebenarnya, masih ada narasi penuh luka, trauma, ataupun konspirasi. Pertanyaan yang sering diajukan penonton, di mana orang tua Upin dan Ipin? Kita hanya tahu bahwa mereka sudah tiada. Itu pun bukan melalui narasi yang panjang, melainkan hanya disebut sekilas. Tidak ada penjelasan detail, tidak ada kilas balik, tidak ada peringatan ulang tahun. Seolah-olah keberadaan mereka memang harus dihapus dari cerita. Dalam teori psikoanalisis Freud, ini disebut sebagai trauma origin, duka asal yang terlalu besar untuk dihadapi, sehingga satu-satunya cara adalah menekannya ke alam bawah sadar. Freud menegaskan bahwa sesuatu yang ditekan tidak akan pernah hilang. Ia akan kembali dalam bentuk pola, simbol, atau perilaku. Dengan kata lain, absennya orang tua bukan sekedar kebetulan naratif, melainkan tanda adanya trauma yang disembunyikan. Konspirasi pun lahir. Ada yang menduga orang tua Upin Ipin meninggal dalam kecelakaan tragedi yang cukup besar. Mungkin bencana atau mungkin sesuatu yang lebih bulat. Ada pula yang berspekulasi bahwa mereka tidak meninggal, melainkan mereka disembunyikan. Entah karena alasan sosial atau alasan politik, mungkin juga alasan mistis. Dari kacamata teori konspirasi, penghapusan ini tidak bisa dibaca sebagai upaya sistematis untuk menjaga agar narasi tetap bersih. Dengan tidak menghadirkan orang tua, fokus cerita ada pada kehidupan sehari-hari anak-anak yang seharusnya membuka luka kolektif. Namun, justru disitulah letak misterinya. Semakin mereka dihapus, semakin kuat jejak yang mereka terasa. Orang tua tidak pernah hadir, hanya menjadi pusat diam, pusat kekosongan yang justru membuat cerita ini terus beresonansi. Dalam absennya orang tua, muncullah nenek sebagai pengasuh. Ia penuh kasih sayang, tapi juga menyimpan jarak. Ia merawat, namun tidak benar-benar membuka soal masa lalu. Psikolog John Bowlby menyebut peran ini sebagai substitute caregiver, figur pengganti yang berfungsi tapi tidak sepenuhnya bisa menggantikan ikatan emosional dengan orang tua biologis. Anak-anak bisa bertahan, tapi luka dasarnya tetap ada. Yang menarik, nenek tidak pernah menjelaskan benar-benar secara menjelas dan detail. Setiap kali ada pertanyaan tentang orang tua, jawabannya singkat, bahkan cenderung menghindar. Seakan ada hal tabu yang harus dijaga.
Tidak hanya nenek, tokoh dewasa lain pun berperilaku sama. Tok Dalang hadir dengan pengetahuan luas, tapi tidak pernah menyingkap misteri. Kak Ros berperan sebagai kakak keras tapi tidak pernah membuka luka keluarga. Bahkan, komunitas kampung yang biasanya begitu cerewet tampak kompak untuk tidak membicarakan topik ini. Dalam teori sosiologi Durkheim, ini disebut solidaritas represif. Komunitas memilih menutup rahasia tertentu dengan rapat demi menjaga hubungan harmonis sosial. Alih-alih membuka luka, mereka menyamarkannya dengan aktivitas harian. Konspirasi pun berkembang. Kemungkinan semua tokoh dewasa ini sebenarnya bersekongkol bahwa mereka menyimpan rahasia terbesar tentang masa lalu keluarga Upin Ipin dan mereka sepakat untuk tidak membicarakannya. Jika benar, kampung ini bukanlah sekedar komunitas hangat, melainkan sistem sosial yang dibangun untuk melindungi atau mungkin mengendalikan kedua bocah-bocah kembar ini. Kenapa Upin Ipin harus kembar? Kenapa bukan satu anak saja? Dalam filsafat simbol, kembar sering dipahami sebagai representasi dualitas terang dan gelap, hidup dan mati, nyata dan bayangan. Simbol ini sudah ada sejak zaman mitologi Yunani hingga cerita rakyat Asia. Psikoanalisis Jacques Lacan memberitahukan kita kunci untuk membaca hal ini. Ia menyebut the mirror stakes. Fase ini ketika seorang anak membentuk identitas dirinya dengan bercermin pada yang lain. Dalam konteks Upin dan Ipin, kembar bukan hanya sekedar individu, melainkan cerminan satu sama lain. Ada satu teori ekstrim yang berkembang di kalangan penggemar adalah salah satu kembar mungkin tidak benar-benar ada. Bisa jadi Upin hanyalah proyeksi imajinasi dari Ipin. Ataupun sebaliknya. Bukti kecilnya, hampir semua aktivitas yang mereka dilakukan selalu mereka berdua. Sangat jarang sekali kita melihat salah satunya berdiri sendiri secara mandiri. Contoh kecilnya adalah kita melihat saat Upin dan Ipin mandi, ataupun saat makan, saat tidur, bahkan saat bermain. Dari sudut pandang semiotika, ini bisa dibaca sebagai simbol jiwa yang terbelah. Kehilangan orang tua mungkin terlalu berat, sehingga narasi menghadirkan dua wajah dari satu luka. Dengan menghadirkan kembar, luka itu terasa lebih ringan, seakan-akan beban hidup itu tidak ditanggung sendiri. Namun dari sisi konspirasi, ada yang berargumen lebih jauh. Kembar ini adalah strategi yang naratif untuk menyamarkan kenyataan dengan dua tokoh yang mirip. Perhatian penonton menjadi terpecah, sehingga berita utama ataupun misteri utama tentang orang tua, tentang asal-usul menjadi kabur. Apakah kembar ini hanya strategi hiburan? Atau ia adalah simbol dualitas eksistensial yang menyimpan misteri lebih dalam? Kilas, kampung tempat Upin dan Ipin tinggal tampaklah indah. Semua orang ramah. Semua masalah dapat terselesaikan dengan gotong royong. Jarang sekali kita melihat adanya kriminalitas di dalam kampung tersebut. Tidak adanya konflik politik ataupun juga luka sosial yang cukup besar. Jika kita pakai kacamata sosiolog Prancis, Jean Baudrillard, ada sebuah teori yang menarik bahwa dunia yang terlalu ideal seringkali bukanlah dunia nyata, melainkan simulasi, sebuah realitas pengganti yang diciptakan untuk menutupi kenyataan pahit. Dengan kata lain, kampung ini mungkin bukan representasi nyata, melainkan dunia artifisial, sebuah snapshot tepat anak-anak yang kehilangan bisa tumbuh tanpa harus berhadapan dengan kurasnya dunia luar.
Dalam logika konspirasi, hal ini berarti seluruh komunitas, seluruh struktur kampung dibangun dengan kapsul dunia yang steril. Tempat kehilangan orang tua disamarkan oleh tawa tetangga-tetangga. Mari kita renungkan, mengapa semua orang di kampung begitu kompak menutupi absennya orang tua? Mengapa tidak ada outsider? Tidak ada tokoh luar yang mengganggu keseimbangan ini. Mungkin karena kampung itu sendiri adalah konstruksi, sebuah dunia yang dibentuk bukan untuk menceritakan realitas, melainkan menjaga ilusi. Tokoh Tu Dalang sering hadir di dalam cerita. Dia bukan tokoh utama, tapi perannya cukup unik. Ia tahu banyak hal, ia terlihat bijak. Ia sering menjadi penghubung antara anak-anak dan orang dewasa. Dalam studi sastra, ada istilah author subject. Tokoh dalam cerita yang sebenarnya adalah representasi penulis atau pengendali narasi. Tu Dalang memenuhi pola ini. Ia seperti penonton sekaligus pemain. Ada konspirasi populer yang menyebut bahwa Tu Dalang adalah dalang yang sesungguhnya. Dari semua ini, ia tahu misteri orang tua Upin dan Ipin. Ia tahu kenapa kampung durian harus berjalan sempurna. Dan dialah yang menjaga agar rahasia itu tidak pernah terungkap. Jika kita tarik lebih jauh, Tu Dalang bisa dipandang sebagai simbol dari kontrol naratif. Ia adalah penjaga tabir, sosok yang memastikan bahwa simulasi ini tetap berjalan. Dengan demikian, setiap kali kita melihat Tu Dalang, sebenarnya kita sedang melihat representasi dari sang pengendali, bukan hanya dalam cerita, tapi juga dalam struktur makna. Setelah kita membongkar pola-pola ini, mari kita susun kembali potongan puzzle yang ada. Orang tua yang absen adalah kaum Orange, luka awal yang sengaja dihapus dari narasi. Enek adalah tokoh dewasa, berfungsi sebagai penjaga rahasia, pembukam luka demi menjaga keteraturan sosial. Kembar Upin dan Ipin adalah simbol dualisme eksistensial. Mungkin itu juga strategi untuk menyamarkan kenyataan. Kampung yang terlalu ideal adalah simulasi. Ini buat tak utuh, kikir realitas pahit. Tu Dalang adalah dalang dari sesungguhnya, simbol pengendali narasi yang menjaga agar tabir misteri dapat tetap tertutup. Apakah semua ini kebetulan? Atau memang ada pola konspirasi yang sengaja dibangun agar kita tidak pernah tahu kenyataan di balik tawa anak-anak itu? Seperti yang pernah dikatakan Baudelaire, realitas sudah mati, yang tersisa hanyalah simulasi. Mungkin begitu kisah Upin dan Ipin bekerja. Bukan sekedar kisah polos, melainkan simulasi yang menyembunyikan kehilangan, trauma politik, atau luka kolektif. Dan di situ letak keindahannya, sekaligus ngerinya. Di balik tawa anak-anak, ada kesunyian yang pekat. Di balik cerita yang sederhana, ada pola konspirasi yang rumit. Upin dan Ipin hanyalah anak-anak, tapi kisah mereka mungkin jauh lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan.